Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video etika Islam. Nah, saya Pudin, mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, setiap hari kita ini menjelajahi yang namanya dengan media sosial atau bisa disebut juga dengan media digital. Nah, akan tetapi apakah kita atau keimanan kita itu ikut serta di dalam perjalanan saat menggunakan media sosial tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada kali ini saya akan sedikit membahas mengenai etika bermedia atau berdigital, yaitu membangun akhlakul karimah di ruang virtual. Saat ini kita itu hidup di era yang namanya jarak tidak lagi menjadi sebuah sekat antara manusia. Jadi kita sangat dimudahkan dengan adanya media digital tersebut. Akan tetapi media digital yang mendekatkan yang jauh ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yaitu ketika kita menggunakan media digital ini, kita seringkali melupakan adab-adab kita atau etika kita saat berinteraksi dengan orang lain di media sosial ini. Maka daripada itu, kita itu sebagai umat muslim, kita memiliki rujukan yang sangat sempurna, yaitu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasikun bin naba'in fatabayyanu." Nah, yang artinya itu kurang lebih seperti ini. Jika datang orang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayun. Nah, dari ayat tersebut secara tidak langsung ini merupakan sebuah protokoler mutlak sebelum kita membagikan informasi atau berita yang kita terima dari orang lain untuk kita bagikan atau share kepada orang lain juga. Jadi kita itu harus melakukan cross check dulu atau tabayun terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dari penggalan ayat tersebut yaitu ayat Al-Hujurat ayat 6 dapat kita ketahui nih tips-tips atau cara menggunakan media sosial dengan cara yang bijak dan benar. Nah, cara yang pertama yaitu kita melakukan tabayun terlebih dahulu, yaitu menyaring informasi sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Nah, jadi saat kita mendapatkan informasi, baik itu dari teman, ataupun dari media massa, ataupun dari orang lain yang membagikannya kepada kita. Nah, sebelum kita menyebarluaskan berita tersebut, kita harus mengecek dengan cara cross check terlebih dahulu berita tersebut benar atau salah agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman di lain waktu. Nah, cara yang kedua yaitu atau tips yang kedua yaitu qaul ma'ruf. Nah, di sini kita itu harus menjaga kolom komentar kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun, serta bahasa yang bijaksana dan bernilai untuk mendidik. Jangan sampai bahasa yang kita lontarkan atau bahasa yang kita ucapkan itu dapat menyinggung orang lain, dapat menyebabkan adu domba, atau bahkan sampai ke fitnah di media sosial tersebut. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi kita jadikan nih media sosial ini sebagai ajang untuk mempererat atau menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan Islamiyah kita. Akan tetapi bukan hanya sesama muslim saja, kita juga harus menjalin persaudaraan kita ini dengan non muslim juga. Untuk mempertegas lagi nih hukumnya mengenai etika bermedia atau digital tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa, yang mana fatwa MUI nomor 20 tahun 2017, yang mana fatwa tersebut mengandung dua aspek. Yang pertama yaitu MUI itu mengharamkan aktivitas ghibah, aktivitas namimah, hoax, cyberbullying, serta ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Akan tetapi MUI ini justru
menganjurkan untuk mengedepankan islah, syiar kebaikan, edukasi Islamiyah, dan juga ukhuwah digital yang baik dan juga yang santun. Maka daripada itu, kita sebagai insan yang memiliki pengetahuan dan paham serta mengerti mengenai cara menggunakan media sosial atau media digital ini, kita itu tidak boleh hanya menjadi orang yang pasif dalam menggunakan media digital. Akan tetapi, kita itu harus menjadi garda terdepan, menjadi sebuah agen perubahan dan juga agen penentu arah masa depan digital kita, agar media digital ini tidak menjadi sebuah media atau alat untuk memprovokasi, mengadu domba, atau bahkan menyebarkan fitnah, atau bahkan sampai lagi menjadi sebuah tempat dosa jariah untuk kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu saja mengenai etika bermedia sosial. Semoga yang dapat saya sampaikan tersebut dapat menambah khazanah keilmuan kita dan juga dapat kita aplikasikan atau dapat kita terapkan ketika kita menggunakan media sosial ini. Jadi pesan saya, gunakanlah media sosial ini sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan juga menciptakan kedamaian di dunia dan bahkan sampai mencapai kebahagiaan di akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.